Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Enggak dulu sekarang kayaknya lagu itu ya. Oke, selamat malam. Hai, lagu itu udah lama kita nggak dengar. Itu kalau nggak salah pertama kali dibuat atau dinyanyiin di mana ya? Pokoknya saya dengar sih pas treble 9899, itu yang saya tahu. Oke, kembali dengan Oki di sini. Selamat malam teman-teman. Dan selamat pagi juga, selamat siang, apapun lah ya, gitu. Oke, ini kembali ke review pertandingan semalam Manchester United versus Southampton. Deja vu nggak sih guys? Deja vu nggak sih? Aduh. Mau ngomong apa ya? Gol pertama Sancho. Ini gol keempatnya Sancho selama berkostum MU. 2 di IPL, 1 di UCL, 1 FA Cup ya, kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah FA Cup. Pokoknya seingat saya 4 totalnya. Crossing dari melibatkan Bruno sama Rashford. Tapi ya kembali gol di menit ke-48 itu membuat kita panik ya. Gitu istilahnya. Waktu lawan Burnley 47 kalau nggak salah, menit ke-47. Lalu lawan Southampton menit ke-48. Seri 1 poin tetap 39 poin, 40 poin. Posisi 5, beda 1 gol, 1 poin dengan Arsenal. Sama dengan West Ham, kalah selisih gol saja, tapi West Ham belum main. Dia akan main di malam ini, jam 10:30 kalau nggak salah. Beritanya sangat banyak. Ada yang bilang pemain nggak cocok, ada yang bilang macam-macam lah. Saya nggak mau pusing dengan berita-berita itu. Yang buat saya adalah buat saya ya kemarin seri, dan ya saya buat saya pribadi saya tetap akan support MU apapun kondisinya, apapun hasilnya gitu. Ada di Twitter yang bilang kenapa sih harus dukung MU, kenapa masih mau dukung MU? Ya udah sih masing-masing kan ya gitu. Oke, data yang saya dapat dari Forza Football. Sorry, ada WhatsApp masuk, maaf. Dari Forza Football. Itu yang saya sentuh, Manchester City versus Norwich. Ini aplikasinya teman-teman. Forza Football seperti yang kemarin. Jadi saya selalu mengkombinasikan antara aplikasi ini dengan siaran live streaming dari Mola ya, gitu. Yang sekali lagi sangat disayangkan untuk musim 2022-2023 Mola sudah tidak menyiarkan IPL. Masih bingung nih nonton di mana. Oke, kembali ke preview dari semalam. Kita lihat dari data statistik dulu deh. Oke. Di sini dibilang MU total shotnya hanya 8. Southampton 12. Lalu shot on goal-nya MU 7, Southampton 4. Enggak kalah. Nggak, maksudnya bukan nggak kalah, tapi kalah dari total shot. Cuman sampai menit keberapa itu kita efektif. Saya bilang efektif 6 shot dengan on target gitu. Walaupun yang hasilin gol cuma 1. Gitu. Corner kita
kalah jauh ya nggak apa ya, corner nggak terlalu berpengaruh juga untuk musim ini. Corner di musim ini buat MU nggak ngerti lah apa yang salah tuh di corner. Siapapun yang ngambil, entah Luke Shaw, entah Bruno, Pogba, di depan pada ada Maguire, ada Varane, Ronaldo, yang notabene bisa loncat dengan tinggi gitu ya, tapi tetap aja nggak bisa menghasilkan apa-apa gitu. Karena kita 1, Southampton 4. Cuman yang agak-agak pedih dengar lihatnya adalah offside. Di sini dibilang offside kita 7. Bisa kebayang nggak? 7 offside kita. Dan coba tebak yang terbanyak siapa? Jawab aja sendiri di kolom komentar. Boleh lah gitu ya. Kok yang lain udah ya, apa namanya? Free kick kita juga sama-sama lah 11-12, nggak sama-sama saling pelanggaran dan diranggar gitu ya. Terus save. Nah, di sini di Forza Football ada satu yang selalu saya pertanyakan. Tadi saya bilang total shot on targetnya adalah kita 7, Southampton 4. Oke, kita lihat. Dengar nggak? MU nyelamatin 1, Southampton nyelamatin 5. Total shoot on targetnya 4. Gitu. Saya nggak tahu apakah yang dimaksud di penyelamatan itu yang benar-benar ke arah De Gea, yang notabene semalam banyak sekali yang ke arah De Gea, atau yang nendang tapi ke set netting atau ke samping dan nggak jatuh ke samping gawang, apakah itu dihitung sebagai shot on target? Mohon maaf, saya belum dapat info lebih lanjut, tapi kalau ada yang tahu sekali lagi bolehlah kita sama-sama diskusi di kolom komentar atau nanti di sosial media saya. Oke, ini statistiknya. Positionnya tipis 5149 yang ada di sini ya. Sekali lagi, ini yang ada di aplikasi Forza Football. Oke. Akurat atau nggak akurat, saya nggak bisa ngomong apa-apa, karena menurut saya aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang paling akses dengan program suara saya, dengan program suara yang saya gunakan atau voice over yang saya gunakan. Ini yang salah satu yang paling akses. Yang lain saya no comment, karena saya ada Beansport di sini juga, Beansport, tapi tetap juga nggak terlalu akses amat gitu. Oke. Kita lari ke match-nya. Kita dapat kartu kuning lumayan banyak ya. Kita lihat, kita dapat kartu kuning itu Lingard aja dapat. Terus Pogba. Siapa lagi ya? Ada McTom dapat. Rashford. Jadi kita dapat 4 kartu kuning. Rashford, McTom, Pogba, Lingard. Nah, di awal sampai Sancho ngegolin di menit 21, kita bisa dibilang kita mendominasi. Bagus di situ sampai kejadian menit 31. Menit 31 itu Alunasi itu injured. Nah, setelah itu sampai akhir babak pertama selesai, Southampton mulai megang kendali. Yang saya perhatiin, yang saya ya karena salah juga, cuman yang saya dengar gitu, Southampton berhasil melakukan tembakan berapa kali ke arah gawang, De Gea bisa nyelamatin,
Nah, tadi kan ada kesalahan di situ ya, total penyelamatannya nggak akurat. Sampai akhir babak pertama Southampton menguasain tuh. Kita sempat kendor, sempat nurunin tempo karena ya mungkin takut kehabisan bensin kali ya di babak kedua. Tapi babak kedua awal ya seperti biasalah, belum juga konsisten, jadi bisa dibobol di menit ke-48. Nah, di awal babak kedua, Southampton langsung ganti pemain karena cedera. Sorry. Menit ke-48. Jadi praktis setelah itu kita merubah formasi dengan dimasukin Elanga, lalu masukin juga Lingard untuk nambah daya serang. Cuman tetap nggak ngerti apa yang terjadi. Setelah itu banyak sekali salah passing atau segala macam gitu, dan gol Sancho di babak kedua yang dianulir karena Ronaldo offside, itu di babak offside. Ya banyak lah ya. Jadi kalau saya perhatiin sih emang MU masih belum bisa mencapai titik konsistensi. Jadi akhirnya ya kemenangan yang udah di depan bisa dirubah lagi, dan sekarang kita 40 poin, sekali lagi 40 poin, posisi 5, unggul 1 poin di Arsenal, karena Arsenal minggu ini nggak main karena harusnya lawan Chelsea. Chelsea-nya lagi ada di final Piala Dunia antar klub dan Chelsea menang di sana. Jadi kemungkinan lawan Arsenal ditunda sampai entah kapan, saya belum tahu jadwalnya. Tapi yang jelas ini adalah hasil buat MU. Seri dari beberapa pertandingan terakhir kita lihat ya. Dari 5 pertandingan terakhir, MU di semua ajang ya, MU menang sekali, kalah sekali. Kalahnya itu sama Middlesbrough di FA Cup. Lalu kita seri lawan Aston Villa, seri lawan Burnley, sekarang seri lagi lawan Middlesbrough. Gitu. Ya, hari Rabu pagi jam 3 MU akan main lagi lawan Brighton Albion. Saya bukan nggak mau bahas yang lebih jauh karena ya banyak yang lain yang dibahas lebih jauh, karena ya tadi karena saya dengan penglihatan yang kurang juga, jadi ya kadang salah juga lihat pemain gitu jadi ya. Tapi buat saya MU tetap MU gitu. Senang atau enggak senang ya udah biarin aja, ini saya gitu. Dan kita lihat untuk hari Rabu besok, menurut saya gitu ya, sekali lagi nih, ini menurut saya, disclaimer menurut saya. Kita bisa nggak sih pakai 4-3-3? Ya semoga sih Fred udah sembuh ya. Semoga Fred udah sembuh dari COVID gitu ya. Cuman kalau kita bisa pakai ada Fred misalkan, kita bisa pakai 4-3-3 atau pakai apa ya? Karena saya pengen, nggak tahu, Rashford istirahat lah, Rashford terus Ronaldo istirahat deh gitu. Kita punya sama satu Dalot mungkin juga harus istirahat karena sudah terlalu beberapa pertandingan ini terakhir Dalot juga
kurang koordinasi juga gitu. Jadi mungkin Elanga, Sancho, terus ya kembali ya kalau Fred udah sembuh, udah pulih gitu. Fred bisa di kiri, terus tengah ada Pogba, kanan Scott McTominay gitu, depan Elanga kiri, Bruno di tengah, Sancho kanan gitu. Atau pakai 4-3-1-2 gitu. Kalau bisa sih seru gitu. Sementara back-nya mungkin AWB dikasih kesempatan kali ya untuk hari Rabu besok. AWB terus Lindelof, Jones mungkin. Soalnya kan di bench ada tuh. Kemarin kan kita back di bench itu cuman naruh Elanga forward, terus ada Lingard, ada Mata, Hannibal. Hannibal itu kan defensif ya, defensive midfielder kan. Ayolah kasih kesempatan juga lah untuk main. Minimal di 10 menit atau 15 menit babak kedua gitu. 15 menit terakhir, sebelum akhir gitu. Kita punya bawahnya tuh ada AWB di bawah, Teles di bawah, terus Jones juga ada, Lindelof juga ada. Jadi back kita sebenarnya kita punya 8 back dan 8-8-nya bisa main gitu. Dan tinggal dirotasi aja. Kalau kemarin Maguire sama Varane mungkin agak-agak miss, ya istirahat dulu lah, kan bisa dimasukin kan Lindelof sama Jones. Atau kalau emang nggak ini juga ya sudah Lindelof sama Varane atau Jones sama Varane gitu. Maguire istirahat, kiri Shaw masih Luke Shaw. Kalau kiper nggak usah tanya ya, David De Gea tetap dipasang lah di situ. Jadi ya semoga di pertandingan nggak mau pakai kata semoga di pertandingan hari Rabu jam 3 pagi MU menang. Karena kalau MU menang, kita bisa jaga posisi gitu. 43 poin, berharap West Ham nanti malam nggak terlalu baik mainnya, jadi kita bisa ngambil posisi 4 gitu kan. Minimal kita bisa unggul 4 poin dari Arsenal dengan selisih pertandingan yang cukup lumayan banyak. Tapi sekali lagi, saya nggak peduli itu dengan selisih pertandingan, tapi ya poinnya aja lah yang saya lihat. Dengan 43 kita bisa ngamanin banyak gitu, ngamanin posisi. Itu untuk preview kemarin. Dibilang puas enggak, tapi dibilang senang. Senang bisa dibilang karena ya berjuangnya tetap ada gitu loh. Sampai menit 90 sekian itu masih ada walaupun di akhir-akhir dapat masih ada 1 pulang atau 2 pulang terakhir, tetap nggak tahu arahnya kemana gitu. Cuman ya masih cukup senang lah ini dari saya, tunanetra yang senang nonton dan dengar bola. Oke. Lalu kemarin saya udah apa ya, pemain yang saya suka. Kalau sekarang mungkin kalau banyak berita soal siapa sih pemain-pemain yang akan direkrut gitu ya. Kita mulai dari apa ya? Yang seru, back kali ya. Coba kita cek back itu ada siapa. Sebentar. Teman-teman, sebentar ya. Nih, saya mau. Nah, di sini nih, mudah-mudahan sih bisa. Pas langsung Antonio Rudiger. Nah, ini bisa nggak ya kebeli sama MU? Kan dia katanya kan rumornya dia belum mau perpanjang kontrak ya. Bisa nggak ya dibeli untuk back kiri?
Untuk back kiri, untuk memperkuat back kiri mungkin Teres bisa dipinjamkan atau gimana, tapi ya itu back kiri. Lalu gelandang tengah, gelandang bertahan. Ada 3 nama yang saya coba kerucutkan gitu ya. Bukan kerucutkan sih, belum final juga, tapi ada 3 rumor nama yang beredar: Rice, Calvin Philip Davids, sama Ruben Neves dari Wolf. Kalau MU mau nyiptain Portugal banget di squad, Neves. Tapi kalau mau Inggris ya 2 pilihan tadi. Cuman harga Rice itu nggak masuk akal sih. Aduh, nanti kalau kita beli harga 100 juta, 80 juta, atau sampai 100 juta, yang kemarin kita sempat meledek-ledek tetangga itu yang membeli satu pemain harga segitu, dan nggak tahu golnya berapa sekarang. Saya belum ngikutin juga gitu ya. Kita beli Rice harga segitu, nanti kita balas di ejek nggak ya? Tapi mungkin menurut saya Calvin Phillips sama Ruben Neves bisa jadi 2 nama yang cukup oke sih. Gitu. Oke, ke striker. Nah, rumor nih, Pochettino minta, tadi saya udah bilang ya, Pochettino minta kalau dia ngelatih MU minta dibeliin mantan pemainnya Harry Kane gitu ya. Saya nggak yakin Harry Kane bisa masuk. Tapi kalau masuk ya puji Tuhan. Tapi saya nggak mau bahas itu karena belum ada rumor yang lebih lanjut. MU masih coba untuk mengincar Haaland sama De Ligt. Mungkin De Ligt masih diincar juga. Saya sih masih ada rumor itu. Saya baca di beberapa berita, tapi nggak tahu itu sumbernya kuat apa enggak. De Ligt sama Haaland kan satu agent nih, ya kan? Agentnya Pogba juga gitu. Nah, apa iya? Emang kita udah damai ya sama agentnya? Kan kita belum damai loh sama agent. MU kan belum damai loh sama Nela. Walaupun kemarin sempat beredar berita Nela lagi di ICU ya. Jadi juga belum damai juga gitu. Ya. Tapi kalau emang benar masuk sih oke gitu. Cuman apakah iya beneran oke? Buat saya, daripada kita beli mahal-mahal, panggilin aja lagi tuh pemain-pemain muda kita yang kita pinjemin ke beberapa klub gitu. Banyak kok pemain-pemain muda kita yang oke. Kita punya Brandon, kita punya James Garner, kita punya Ristri, kita punya Amad Diallo, kita punya banyak banget, dan mungkin bisa juga dikasih kesempatan gitu. Banyak. Dan saya coba searching waktu awal-awal pramusim ya, musim ini di bulan bulan Juni Juli gitu. Masih under Ole. Itu ada satu match James Garner ditandemin sama satu gelandang atau DM, dan itu oke. Cuman saya lupa namanya, saya coba cari nggak nemu di squad, nggak ada juga. Jadi tapi saya belum buka mu.com sih, karena manunited.com juga nggak terlalu akses juga sama program suara, jadi agak kewalahan gitu. Cuman ya banyaklah pemain-pemain muda kita yang menarik, yang bisa dikasih kesempatan dan mau menghargai arti logo MU yang ada di dada mereka itu. Gitu. Jadi oke, segitu dulu mungkin review saya kali ini. Sekali lagi MU deja vu, ini benar-benar deja vu banget. Semoga kita bisa benar-benar
menaikkan posisi di pertandingan berikutnya. Ya kalau ada yang bilang kalau suka tonton, kalau enggak ya nggak usah. Buat saya ya udah, jangan terlalu maksain diri atau jangan terlalu menaruh tinggi banget buat MU. Suka nggak suka, tonton aja lah. Have fun aja, nggak perlu ngomel-ngomel juga, nggak perlu marah juga. Tetap dukung aja, karena ya kita masih transisi lah. Emang harus sama-sama transisinya, bukan cuma pemain, bukan cuma manajerial, tapi semuanya. Cuman emang kita belum ketemu aja siapa yang tepat untuk menjadi nahkoda. Sebetulnya sudah sempat diari sama nahkoda yang bagus, cuman nggak tahu kapalnya sering goyang, sering karam, jadi nahkodanya suka dipecat-pecatin gitu. Sekali lagi, thank you udah mau nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ya. Apapun teman-teman, kritikan, saran, apapun lah. Ya. Oke, sampai sini dulu. Oki, pamit.